Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kita nikmat ya, terutama nikmat sehat, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu secara online ya untuk perkuliahan K3 ya di kelas A dan kelas C. Sebagaimana yang sudah kita sepakati bersama ya untuk jadwal karena memang tidak bisa digabungkan semua ya. Jadi kita tetap sesuai dengan jadwal awal yaitu kelas A di jam 9.10, kemudian kelas B di 10.50 ya. Kelas A ini gabung dengan kelas C ya karena sebenarnya pesertanya sama ya. Jadi NIM ganjil. Baik, untuk sebelum kita mulai, mungkin Ibu minta kalian untuk open cam juga. Silakan bisa dibuka kameranya. Minggu lalu, Ibu mohon maaf tidak bisa mengisi Zoom ya, karena memang ada kegiatan dari jurusan. Jadi, kalian diminta untuk mengerjakan tugas. Sudah dikerjakan tugasnya? Ibu lihat baru ada 26 orang ya yang mengerjakan tugas. Sebagaimana yang sudah Ibu sampaikan bahwa kalian ini kan nanti ada komponen nilai ya. Komponen nilai di akhir itu kan ada salah satunya adalah nilai tugas, nilai kuis, kemudian ada UTS UAS dan juga kehadiran. Jadi tolong untuk diperhatikan mulai dari sekarang ya. Jangan sampai tugas atau kuisnya dilewat atau terskip ya karena akan berpengaruh terhadap nilai. Nah, kemarin ada beberapa yang bertanya ke Ibu terkait dengan tugas pengganti ya, untuk yang mengajukan penangguhan UKT, mungkin nanti Ibu siapkan ini ya, tugas penggantinya. Coba kalian rechat kembali ke Ibu ya, kalau ada di kelas ini, nanti bisa disampaikan kembali, biar Ibu bisa berikan link untuk pengumpulan tugasnya ya, untuk yang penangguhan UKT. Tapi yang sudah bisa mengakses pada, mohon untuk segera mengerjakan ya tugasnya. Memang sudah ditutup ya terakhir hari Sabtu kalau tidak salah, tetapi kalau tugas masih bisa disusulkan. Jadi kalian masih bisa mengupload ya. Hanya saja tentu nilainya tidak bisa sama dengan teman-teman yang tepat waktu. Jadi Ibu biasanya memberikan tugas itu 1 minggu durasinya. Jadi tolong diperhatikan nanti due date-nya atau tanggal akhirnya tanggal berapa. Nah, kalau lewat dari itu masih tetap Ibu nilai ya untuk tugas, tetapi tentu tidak sama dengan teman-teman yang mengerjakan sesuai dengan due date yang sudah ditetapkan. Adapun kuis, biasanya kuis Ibu berikan waktu sesuai dengan yang sudah ditetapkan dan tidak bisa diperpanjang lagi. Jadi tolong diperhatikan. Itu ya, tadi Ibu cek baru 26 orang yang mengumpulkan tugas, tolong untuk dilengkapi. Karena nanti di akhir kalau kalian melihat nilai, misalnya ya, nilainya ternyata tidak sesuai dengan harapan, karena memang ada beberapa komponen nilai kalian yang kosong, Ibu tidak memberikan remedial ya. Jadi tidak ada remedial untuk mata kuliah K3. Jadi tolong diperhatikan semua komponen nilai jangan sampai ada yang kosong. Baik, mungkin kita mulai. Silakan bisa open cam semua. Tadi ada yang sudah open cam terus ditutup lagi. Ya. Ini kalian lagi di kampus ya? Ada kelas tadi pagi? Ada Bu. Ada Bu. Ada kelas offline ya? Nah, di kelas ini ada ketua kelas. Di kelas AC ini kalau misalnya memungkinkan satu kelas A dan C ini ada kelas tadi pagi, misalnya kalian mau online Zoom semua dari satu ruangan, kalau memungkinkan silahkan ya dikoordinir ya nanti untuk ke depan. Jadi nanti ketua kelasnya bisa mengkoordinir misalnya di satu ruangan bisa online Zoom jadi akun yang online-nya satu gitu ya. Kalau memungkinkan ya. Tapi kalau tidak nggak apa-apa sampai seperti ini saja. Sebelum kita mulai ada yang mau ditanyakan dulu? Ada Nggak yang mau ada, Bu. disampaikan? Tidak ada ya. Tugasnya tolong dikerjakan ya. Karena nanti akan tambah numpuk ya. Kalau misalnya hari ini ada tugas lagi, kemudian kalian tidak mengerjakan tugas, tentu semakin bertambah tugasnya akan semakin sibuk atau semakin sulit ya. Jadi tolong setiap minggunya itu dikerjakan tugasnya.
Jangan sampai ada yang kosong ya, karena kosong nanti akan merugikan kalian sendiri ya. Komponen nilainya tentu akan berbeda ya dengan teman-teman yang mengumpulkan tugas dengan lengkap gitu ya. Karena kalau ada satu aja komponen nilai yang kosong, tentu itu akan mengurangi bobot ya persentase dari nilai total yang kalian akan peroleh. Baik, kalau tidak ada yang mau disampaikan, mungkin Ibu hari ini akan mereview materi di pertemuan 2 dan juga materi di pertemuan ketiga ya. Kemarin pertemuan 2 sudah ada materinya kan, sudah bisa diakses ya? Bisa dipelajari ya kemarin ya materi pertemuan 2 ya. Baik, hari ini mungkin Ibu akan sampaikan materi pertemuan 2 dan materi pertemuan ketiga. Untuk pertemuan kedua, minggu lalu, materinya adalah terkait dengan fasilitas dan prosedur darurat pada proyek konstruksi. Jadi kita akan membahas bagaimana sih fasilitas dan prosedur darurat gitu ya untuk pekerjaan konstruksi. Jadi keadaan darurat itu seperti apa, kemudian fasilitas daruratnya bagaimana dan prosedurnya bagaimana. Nah, indikator capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu memahami dan mengidentifikasi fasilitas dan prosedur darurat pada proyek konstruksi. Kemudian yang akan kita pelajari adalah fasilitas proyek, keadaan darurat, kemudian tanggap darurat, kemudian pertolongan pertama pada keadaan darurat, kemudian yang berikutnya adalah pengendaliannya. Gitu ya. Bentar ya, ini presentasinya kita kurangi dulu agar bisa terlihat. Oke. Ya, ini fasilitas pada proyek konstruksi. Jadi satu proyek konstruksi, proyek apapun ya, begitu proyek bangunan gedung, proyek infrastruktur gitu ya, harus memiliki fasilitas yang terkait dengan prosedur keselamatan. Karena yang namanya K3, sebagaimana yang sudah diketahui ya, K3 ini adalah satu hal yang sangat penting dan tidak boleh dilewatkan ya dari satu proyek konstruksi karena sudah diamanatkan dari undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 terkait dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi bahwa semua pekerjaan konstruksi itu wajib melakukan yang namanya pembuatan dokumen RK3 ya atau RK4 ya, Rencana Keselamatan Kesehatan Konstruksi dan Keberlanjutan. Jadi satu proyek konstruksi itu wajib memiliki dokumen K3-nya yang disiapkan sejak awal pada masa tahapan tender gitu ya. Sehingga nanti pada saat pelaksanaan ada hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya ya terjadi insiden, terjadi kecelakaan, terjadi keadaan darurat dan lain sebagainya, si kontraktor ini sudah bisa mengendalikan gitu ya. Jadi sejak awal sudah diidentifikasi, sudah dianalisis apa yang akan terjadi, kemungkinan apa yang akan terjadi pada saat pelaksanaan proyek, kemudian bagaimana cara pengendaliannya, seberapa besar tingkat risikonya gitu ya, kemudian siapa nanti yang bertanggung jawab. Jadi ketika sudah dilaksanakan si proyek ini, jika terjadi keadaan darurat ataupun keadaan yang tidak diinginkan, maka kontraktor itu sudah bisa melakukan pengendalian dan sudah ada pos-pos anggarannya gitu ya. Nah, termasuk hal-hal yang terkait dengan yang namanya fasilitas keselamatan ini juga harus diperhatikan, gitu ya. Di antara fasilitas keselamatan pada proyek konstruksi, fasilitas yang paling mendasar ya, ya silakan yang mau ke toilet. Yang pertama ada fasilitas umum, kemudian ada fasilitas khusus, yang mana fasilitas ini fasilitas yang sangat mendasar yang harus dimiliki atau harus disiapkan oleh kontraktor ya pada saat pelaksanaan konstruksi. Yang pertama adalah jalan akses. Si kontraktor ini harus menyediakan jalan akses yang aman bagi semua yang akan melintas di lokasi proyek gitu ya. Yang pertama aman untuk pejalan kaki, para tukang, karyawan gitu ya. Kemudian aman juga untuk kendaraan, mobilisasi kendaraan yang lewat ya, kendaraan berat, kendaraan untuk mobil penumpang dan lain sebagainya. Ini harus disediakan jalan akses yang memang memadai. Kemudian yang berikutnya di area proyek itu harus diberikan barikade atau pagar pengaman atau batas lokasi, pagar pelindung agar terhindar dari bahaya akibat kecelakaan kerja, gitu ya. Jadi lokasi di sekeliling proyek itu wajib diberikan batas lokasi atau barikade, ya, sehingga masyarakat bisa tahu bahwa di tempat tersebut sedang dilakukan
proses konstruksi. Kemudian masyarakat yang tidak berkepentingan, orang-orang yang tidak berkepentingan tidak akan memasuki area tersebut karena area konstruksi ini merupakan area yang memiliki tingkat risiko bahaya tinggi gitu ya. Jadi untuk menghindari terjadinya akibat pekerjaan itu akan mengakibatkan kecelakaan gitu ya, maka diperlukan memberikan batas pagar lokasi untuk pelindung ya, pelindung lokasi dari proyek tersebut. Karena sering sekali terjadi ya, mungkin kalian pernah mendengar ada beberapa proyek yang memang areanya itu ternyata tidak diberikan pagar pengaman, ada orang yang lewat yang memang dia bukan pekerja proyek tersebut misalnya ya, yang tidak berkepentingan terhadap proyek tersebut, dia tidak sengaja lewat di sana, ternyata ada kecelakaan kerja, misalnya krennya, selingnya putus gitu ya, sehingga jatuh menimpa area di sekitar proyek. Nah, ini orang yang tidak mengetahui apapun gitu ya, masyarakat yang tidak sengaja melintas di sekitar lokasi itu ternyata menjadi korban. Nah, itu untuk menghindari hal tersebut, maka semua area proyek itu wajib diberikan pagar pelindung atau pengaman. Kemudian yang berikutnya juga wajib diberikan alat pengaman kerja APK ya. Mungkin kalian pernah mendengar ada APD, ada APK. APD apa? Ada yang pernah mendengar? Ya, apa? Haris? Alat pelindung diri, Bu. Ibu, diri, Bu. Ya, alat pelindung diri. Di antaranya apa saja alat pelindung diri? Helm, helm, Bu. Ibu, helm proyek. Helm. Ya, helm Helm proyek. Lalu putih. apa lagi? Sarung tangan, sarung tangan. Sarung tangan. Apa lagi? Rompi, Bu. Baju, Bu, Rompi baju. proyek, baju Helm, helm, ya, Bu. Sepatu, helm, Bu. sepatu Masker bisa. safety ya. Itu Iya, Bu. menjadi baik. Terima kasih ya. Jadi itu merupakan satu mandatori yang harus digunakan ya oleh semua pegawai atau semua pekerja di area proyek yang memang eh, wajib gitu ya digunakan oleh semuanya gitu ya, ya, untuk melindungi dirinya sendiri dari bahaya. Kemudian selain ada APD, tadi yang disebutkan ada helm, ada rompi, ada sepatu safety, kemudian ada apa nih tadi masker, kemudian ada sling misalnya ya untuk safety harness dan lain sebagainya. Ada juga yang disebut dengan alat pengaman kerja gitu ya. Alat yang bisa mengamankan selain mengamankan individu dari pekerjaannya, ada juga alat yang mengamankan area pekerjaannya. Kira-kira ada yang tahu APK? Ada yang tahu? Salah satu alat pengaman kerja? Itu, Bu, tali yang dipakai orang itu bukan, Bu? Yang Tali yang digambar, dipakai orang. yang Oke, apa digambar. lagi? Rojak ya, terima kasih. Siapa lagi? Alat pengaman kerja, ada yang tahu? Yang lain? Fatih mungkin? Seling badan, Bu. Seling badan. Ya, Haris? Seling badan, Bu. Seling badan. Sling badan, ya yang dikaitkan itu ya tadi yang disebutkan oleh Rojak ya. Terus apa lagi? Ya, alat, oke, terima kasih ya atas tanggapannya ya, Rojak dan Haris. Alat pengaman kerja tadi sampaikan ya, ada sling ya yang dikaitkan ke area kerja. Itu sebenarnya termasuk safety harness ya. Jadi termasuk body harness, termasuk alat pelindung diri yang biasa digunakan oleh pekerja, tetapi memang dikaitkan gitu ya, dikaitkan ke area pekerjaan, dikaitkan ke life line gitu ya, ke garis keselamatan. Nah, yang termasuk alat pengaman kerja itu adalah alat-alat yang dipakai untuk mengamankan area lokasi pekerjaan. Misalnya barikade tadi ya, pagar pembatas gitu ya, pagar pembatas area misalnya di dalam lokasi proyek itu ada sedang dibangun galian gitu ya. Galian dengan kedalaman tertentu gitu ya. Tentu kan area di sekitar galian ini kan berbahaya ya. Licin. Nah, ini wajib diberikan barikade, kemudian diberikan garis pembatas gitu ya, diberikan informasi, papan pengaman informasi yang menyatakan bahwa ini area berbahaya gitu ya. Itu menjadi alat pengaman kerja. Kemudian selain itu juga ada yang namanya safety net. Mungkin ada yang tahu ya, safety net ini adalah jaring keselamatan. Jadi kalau di proyek-proyek bangunan tinggi, itu biasanya ada dilengkapi dengan jaring-jaring yang menahan nanti ya, kalau untuk menghindari ada material jatuh ke area di sekitarnya. Jadi itu termasuk ke dalam alat pengaman kerja. Kemudian yang berikutnya juga ada yang namanya platform. Platform ini
anjungan kerja ya, area untuk bekerja di ketinggian itu kan perlu yang namanya pijakan ya, pijakan untuk orang melakukan pekerjaan. Nah, si platform ini harus dilengkapi dengan handrail atau railing. Nah, seperti yang digambar, ini orang sedang menaiki tangga gitu ya, kemudian dia dipasang dengan body harness, line dikaitkan ke lifeline ya, ke garis keselamatan. Kemudian dia berpegangan kepada railing gitu ya. Nah, itu juga termasuk alat pengaman kerja sehingga orang bisa berhati-hati ya ketika berada di area pekerjaan. Kemudian juga beberapa rambu-rambu ya, rambu-rambu terkait dengan peringatan keselamatan. Biasanya kan di proyek sudah dilengkapi ya dengan hati-hati gitu ya, keluarga Anda menunggu di rumah. Safety first, area wajib helm misalnya ya, area bebas rokok dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk ke dalam alat pengaman kerja atau hal-hal yang memang bisa mengamankan area pekerjaan. Masih banyak lagi nanti akan ada pembahasan tentang APK ya di pertemuan berikutnya. Itu untuk fasilitas umum yang mandatori dan harus dimiliki oleh setiap proyek ya. Kemudian yang berikutnya ada fasilitas khusus yang juga ini tidak kalah penting untuk kebutuhan dari para pekerja seperti toilet, tempat mencuci gitu ya, cuci tangan, tempat istirahat, fasilitas air minum dan mungkin bisa dilengkapi juga dengan fasilitas tempat ibadah dan lain sebagainya. Ini sebagai fasilitas tambahan yang memang perlu diberikan ya di area proyek. Nah, pekerjaan proyek, terutama proyek konstruksi ini menjadi pekerjaan yang memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi ya, karena kan berkaitan dengan fisik ya. Yang pertama, pekerjaan konstruksi itu kan seperti dari pekerjaan galian gitu ya, tentu akan ada bahaya-bahaya atau risiko-risiko yang mungkin terjadi yang bisa mengakibatkan keadaan darurat. Kemudian ada pekerjaan yang dilakukan di ketinggian gitu ya. Pekerjaan konstruksi itu kan dari pekerjaan struktur bawah, struktur atas, pekerjaan arsitektur gitu ya, pekerjaan MEP semuanya memiliki risiko. Nah, perlu diketahui bagaimana prosedur yang harus dilewati ketika terjadi keadaan darurat di setiap item pekerjaan dari mulai pekerjaan persiapan di awal sampai pekerjaan finishing. Nah, keadaan darurat ini menurut Federal Emergency Management Agency disebutkan bahwa keadaan darurat merupakan segala kejadian yang tidak direncanakan yang dapat menyebabkan kematian atau fatality ya, atau terjadi injury yang signifikan pada pekerja, pelanggan atau masyarakat umum. Jadi segala hal yang memang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, gitu ya, tidak pernah direncanakan sebelumnya, dan ini bisa terjadi eh, tiba-tiba, gitu ya. Kemudian apa akibatnya? Akibatnya akan terjadi injury atau terjadi kecelakaan yang signifikan nanti berakibat signifikan, misalnya ada cacat fisik, kemudian ada menjadi penyakit dan lain sebagainya ya, atau bahkan menyebabkan fatality sampai menyebabkan kematian. Itu disebut sebagai keadaan darurat. Kemudian definisi lain menyatakan bahwa yang namanya keadaan darurat adalah kejadian yang dapat mematikan bisnis atau usaha, menghentikan kegiatan operasional, menyebabkan kerusakan fisik atau lingkungan, atau sesuatu yang dapat mengancam kerugian fasilitas keuangan atau reputasi perusahaan di mata masyarakat. Jadi hal-hal darurat ini selain berbahaya, selain bisa menyebabkan injury yang memiliki akibat yang signifikan, juga bisa menyebabkan fatality atau kematian. Dia juga bisa menyebabkan kerugian, ya, baik itu kerugian material maupun non material, baik itu kerugian dari segi keuangan ataupun dari segi reputasi perusahaan. Jadi kalau kontraktor yang ketika melaksanakan pekerjaannya dia mengalami atau terjadi banyak kejadian kecelakaan kerja atau keadaan darurat, tentu si kontraktor ini akan mengalami reputasi atau mendapatkan reputasi yang kurang baik gitu ya. Ada catatan tersendiri yang nanti akan menjadi presiden buruk ya dari perusahaan tersebut gitu ya. Jadi kalau terjadi kecelakaan kerja, maka di pekerjaan-pekerjaan proyek berikutnya atau di tender-tender berikutnya biasanya akan dipertimbangkan gitu ya untuk proyek-proyek yang kontraktor-kontraktor yang memiliki catatan terjadi kecelakaan kerja selama masa pelaksanaan proyeknya. Jadi bisa menyebabkan kerugian juga ya dari segi reputasi perusahaan. Dari segi keuangan tentu sudah pasti ya mengalami kerugian karena kalau terjadi kecelakaan kerja atau keadaan darurat tentu akan ada budget yang harus dikeluarkan ya untuk pengendalian. Selain itu juga tentu akan berpengaruh terhadap pelaksanaan proyek secara keseluruhan. Jadi kalau terjadi keadaan darurat atau kecelakaan kerja, maka proyek itu akan otomatis terhenti gitu ya. Kalau proyek terhenti akan mengganggu siklus proyek secara keseluruhan,
pelaksanaannya akan terlambat. Kalau sampai terjadi keterlambatan itu kan akan ada denda ya, denda yang diberikan biasanya 1/mil dari nominal kontrak gitu ya. Nah ini akan menyebabkan kerugian keuangan. Nah, kemudian juga bisa menyebabkan kerugian jiwa ya. Kalau keadaan darurat ini tidak dikendalikan, bisa sampai menyebabkan kematian. Nah, makanya penting sekali setiap perusahaan, setiap kontraktor memiliki prosedur darurat ya, yang harus disampaikan ke masing-masing kerja atau orang-orang yang memang terlibat di dalam proyek tersebut. Keadaan darurat dapat berubah menjadi bencana jika mengakibatkan banyak korban atau kerusakan. Nah, dari keadaan darurat tadi yang bisa menyebabkan fatality, bisa menyebabkan injury, bisa menyebabkan kerugian fisik, non fisik, ataupun materi dan materi, juga bisa menyebabkan menjadi suatu bencana, disaster ya, kalau jumlah korbannya banyak dan kerusakannya besar, masif gitu ya. Contoh misalnya apa? Menjadi keadaan darurat. Ini menjadi bencana contohnya apa? Misalnya terjadi eh, kebakaran misalnya ya. Awalnya karena memang kesalahan satu pihak pekerja yang tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP. Pekerja konstruksi itu kan dilarang merokok ya di area proyek karena banyak bahan-bahan yang flammable atau banyak bahan-bahan yang mudah terbakar. Nah, ketika melaksanakan pekerjaan, eh, misalnya ada satu dua tukang yang merokok, ternyata percikan abu rokoknya mengenai eh, satu bahan material yang mudah terbakar. Nah, ini bisa menyebabkan kebakaran. Nah, ini bisa menjadi musibah ya, atau bisa menjadi bencana kalau memang korbannya banyak atau bahkan kerusakannya masif, gitu ya. Keadaan darurat ini bisa banyak ya contohnya. Biasanya kita mengenal dengan yang sering ya dianggap sebagai keadaan darurat ada kebakaran, banjir pada galian, kemudian terowongan, kemudian tanah galian longsor, semburan gas beracun dan lain-lain. Keadaan darurat ini perlu ada pengendalian ya agar orang-orang yang ada di sekitar proyek tahu bagaimana cara untuk melakukan penyelamatan diri dan penyelamatan lingkungan gitu ya. Maka ada yang namanya prosedur untuk keadaan darurat, kemudian harus diberikan jalur-jalur untuk keselamatan ya, evakuasi ya. Jadi biasanya di area proyek itu ada area jalur evakuasi dan dari lokasi dan memerlukan penyelamatan bagi korban yang cedera. Kemudian diberikan titik kumpul biasanya ya kalau terjadi keadaan darurat titik kumpulnya di mana. Nah, hal ini biasanya disampaikan di awal pertemuan ya. Jadi setiap orang yang baru memasuki area proyek biasanya diberikan yang namanya safety induction gitu ya, prosedur keselamatan penyelamatan diri. Bagaimana ketika terjadi keadaan darurat, terjadi bencana dan lain sebagainya, apa yang harus dilakukan, kemudian harus kemana gitu ya ketika sudah terlanjur terjadi gitu ya, bagaimana di mana titik kumpulnya dan lain sebagainya. Maka keadaan darurat ini perlu adanya perencanaan atau prosedur yang memang sesuai gitu ya dengan proyek yang sedang dikerjakan. Ada beberapa kategori yang terkait dengan keadaan darurat, ada 3 tingkatan ya. Yang pertama tingkat 1, ini keadaan yang dianggap mengancam jiwa atau harta, tetapi dapat diatasi dengan prosedur yang telah ditetapkan, misalnya bencana atau kecelakaan kecil, ini tingkat 1. Untuk tingkat 2, ini keadaan yang tidak dapat ditangani oleh personil, peralatan, dan bahan yang tersedia pada unit tingkat 1, misalnya kebakaran, kebocoran limbah, semburan material yang membahayakan jiwa dan aset. Jadi ada level-levelnya ya. Kalau tingkat 1 masih bisa ditanggulangi. Misalnya ada kebakaran-kebakaran kecil, bencana-bencana kecil masih bisa ditangani dengan P3K, masih bisa dipadamkan misalnya api kecil dengan APAR gitu ya. Ada atau fire extinguisher gitu ya. Nah, tapi kalau tingkat 2 ini sudah tidak dapat ditangani oleh personil tingkat bawah ya. Dan juga alat-alat yang tersedia tidak mampu untuk menahan keadaan darurat ini gitu ya. Misalnya ada kebocoran limbah, semburan gas beracun yang membahayakan jiwa, kebakaran yang lebih besar gitu ya. Kemudian yang berikutnya tingkat 3 ini berskala mayor yang mengakibatkan institusi tidak mampu menangani berdasarkan tingkat 2 sehingga perlu koordinasi tingkat nasional. Jadi ada kondisi-kondisi yang mana kategori darurat ini di satu proyek ternyata si kontraktornya sudah tidak mampu untuk menangani gitu ya. Terjadi bencana yang lebih besar sehingga bisa diarahkan untuk lebih ditangani dengan koordinasi tingkat nasional. Gitu ya. Ada campur tangan pemerintah di sana. Konsekuensinya untuk tingkat 1,
jika tidak ditangani menimbulkan bahaya yang lebih besar, maka perlu program pelatihan. Jadi untuk pekerja di pekerjaan konstruksi wajib diberikan pelatihan-pelatihan untuk prosedur penyelamatan gitu ya, sehingga setiap personil mampu untuk melakukan penyelamatan secara individu, juga menyelamatkan eh, lingkungannya ya, teman-teman atau rekan-rekan yang berada di sekitarnya gitu ya. Nah, ini untuk tingkat satu. Kalau tidak ditangani, maka akan menyebabkan kerugian atau bahaya yang lebih besar. Nah, untuk tingkat dua, ini sudah terkategori eh, besar ya, yang mana bisa menyebabkan korban jiwa, merusak harta, melumpuhkan kinerja institusi. Artinya melumpuhkan kinerja institusi ini berarti eh, pekerjaannya sampai terhenti gitu ya, gara-gara terjadi keadaan darurat di proyek tersebut. Maka perlu bantuan tambahan dari pemerintah atau masyarakat sekitar untuk menyelesaikan menanggulangi keadaan darurat ini. Tadi sepertinya seperti contoh kebakaran ya. Kebakaran kan tidak hanya institusi atau kontraktor saja, bisa di area proyek yang bertanggung jawab, tetapi ya perlu adanya tambahan dari pemerintah gitu ya, penanggulangan dengan memberikan mobil pemadam kebakaran, masyarakat juga ikut turut serta ya untuk melakukan prosedur penyelamatan untuk keadaan darurat tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya ada tingkat tiga, ini tadi ya yang lebih masif, yang memang sudah tidak bisa ditangani lagi oleh institusi. Jadi ini perlu penanganan yang mayor ya, dan penanganan tingkat tinggi dengan koordinasi tingkat nasional. Kemudian yang berikutnya tanggap darurat. eh, Tadi kan keadaan darurat ya. Kemudian setelah kita mengetahui keadaan darurat, maka diperlukan adanya tanggap darurat bencana, tanggap darurat keadaan injury gitu ya di lapangan. Nah, makanya ada definisi dari tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat terjadi bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pelindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana. Jadi yang namanya tanggap darurat ini adalah satu aksi yang sangat cepat yang harus segera diambil gitu ya, untuk melakukan prosedur keselamatan gitu ya. Keselamatan apa? Keselamatan dari korban, evakuasi korban, menyelamatkan harta bendanya, menyelamatkan korban-korban itu harus disiapkan atau dipindahkan kemana. Pemenuhan kebutuhan dasar nanti ya, misalnya terjadi kebakaran, bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, melindungi, kemudian melakukan prosedur penyelamatan serta pemulihan sarana prasarana setelah terjadi keadaan darurat tersebut. Itu yang disebut dengan tanggap darurat. Tanggap adalah tindakan segera yang dilakukan untuk mengatasi kejadian bencana, misalnya dalam satu proses kebakaran atau peledakan di lingkungan industri, meliputi memadamkan kebakaran atau ledakan, menyelamatkan korban atau rescue, menyelamatkan benda atau dokumen penting atau salvage, dan perlindungan masyarakat umum. Jadi kita harus tanggap ya. Nah, kalian juga nanti ketika berada di area proyek, ya harus tanggap. Itu kadang awareness, kepedulian atau kepekaan kita ya terhadap lingkungan ini semakin hari semakin berkurang biasanya ya. Kalau zaman sekarang, ketika ada terjadi keadaan darurat, ada bencana atau ada kejadian kecelakaan, biasanya apa yang dilakukan oleh masyarakat saat ini? Halo? Ada anomali ya, ada anomali, ada hal-hal yang tidak tidak lazim gitu ya. Kalau dulu ketika terjadi kecelakaan, orang akan tanggap, langsung segera memberikan pertolongan gitu ya untuk keadaan darurat. Nah, kalau saat ini apa yang dilakukan biasanya oleh masyarakat ketika ada kejadian kecelakaan, ada kejadian kebakaran, ada kejadian fatality misalnya. Apa kira-kira? Rekam dulu buat direkam. Iya, betul, Aiman ya. Direkam dulu ya sekarang gitu ya. Jadi yang dilakukan oleh masyarakat sekarang sudah ada pergeseran. Kalau zaman dulu ada kecelakaan, ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu, ada injury, ada keadaan darurat, ada kebakaran, banjir dan lain sebagainya. Itu langsung melakukan proses tanggap gitu ya, memberikan tindakan segera untuk mengatasi bencana tersebut atau keadaan darurat tersebut. Tapi kalau saat ini direkam dulu ya, kemudian diposting dulu di medsos sampai viral dulu gitu ya, baru berpikir bagaimana yang harus diapakan nih gitu ya. Nah, itu satu anomali. Nah, mungkin ini juga perlu perhatian ya dari kita semua, kalian nih terutama nanti akan berada di area proyek gitu. Kita harus memiliki awareness, memiliki kepekaan terhadap lingkungan, harus memiliki
ketanggapan ya terhadap hal-hal yang mungkin terjadi. Jadi ketika terjadi keadaan darurat dan lain sebagainya, kita harus cepat gitu ya mengambil tindakan, melakukan prosedur penyelamatan, entah menyelamatkan diri, menyelamatkan korban, menyelamatkan benda yang dari samping kita, kiri kanan kita gitu ya, melindungi masyarakat. Itu yang pertama harus dilakukan. Karena kalau ditunda, tentu ini akan menyebabkan kerugian yang lebih besar lagi gitu ya. Jadi tadi anomali tadi ya yang memang ya tidak bisa dipungkiri ya saat ini segala sesuatu ini sekarang sudah apa-apa di-share ke medsos gitu ya. Nunggu viral dulu baru nanti ditangani gitu ya. Nah, itu mudah-mudahan tidak terjadi ya di kita gitu ya, sebagai pelaku di dunia konstruksi kita harus benar-benar tanggap terhadap keadaan darurat atau aware terhadap area sekitar kita sehingga ketika terjadi hal yang tidak diinginkan kita tidak memperburuk gitu ya memperburuk akibat gitu ya jadi kita harus cepat untuk menanganinya. Nah, ada beberapa prosedur darurat dan biasanya ini setiap kontraktor memiliki prosedur darurat dari masing-masing proyek. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah jenis pekerjaan yang direncanakan, yang sedang dikerjakan kita harus tahu, gitu ya. Hal yang perlu diperhatikan untuk merencanakan prosedur darurat ini jenis pekerjaannya apa, gitu ya. Karena perencanaan prosedur darurat antara pekerjaan A dan pekerjaan lainnya itu berbeda. Gitu. Jadi diinisiasi dulu, dicek dulu, gitu ya, dianalisis dulu pekerjaannya apa. Kemudian nanti baru ditentukan bagaimana prosedur daruratnya. Sifat dan luas lokasinya bagaimana, jumlahnya berapa, lokasi tempat kerjanya di mana, ini harus dijelaskan, gitu ya. Kemudian ada peralatan angkat dan peralatan lain yang memungkinkan pekerja terjebak di dalam peralatan, ini juga harus diidentifikasi. Berapa jumlah orang yang berada di lokasi, benda-benda apa yang mungkin memiliki kemungkinan terbakar gitu ya dengan mudah atau flammable. Biasanya ini benda-benda bahan-bahan yang berasal dari bahan kimia ya yang berada di area lokasi proyek yang mudah terbakar. Seperti kalau di pekerjaan konstruksi kan ada cat ya. Cat, thinner itu kan benda-benda kimia yang perlu diperhatikan gitu ya. Proses penyimpanannya juga harus disimpan dengan benar, tidak boleh didekatkan dengan sumber api karena bahaya. Nah, ini hal-hal yang harus kita perhatikan ketika akan merencanakan prosedur darurat. Kemudian yang harus dilakukan yang pertama adalah kemungkinan timbul keadaan darurat minim. Ini harus diperhatikan. Informasikan keadaan darurat pada setiap orang di lokasi. Jadi di lokasi proyek itu kan biasanya ada ini ya, toa ya, atau ada speaker yang bisa dijadikan sumber informasi ketika terjadi keadaan darurat. Biasanya ada alarm juga ya yang dibunyikan. Nah, kalian kalau masuk ke area proyek biasanya ada tadi si Ibu sampaikan yang namanya safety induction, gitu ya, prosedur penyelamatan ketika terjadi keadaan darurat. Nah, jika mendengar bunyi alarm satu kali, misalnya ya, itu artinya apa? Alarm dua kali artinya apa? Alarm tiga kali artinya apa? Nah, ini merupakan satu bentuk ya prosedur darurat untuk memberikan informasi kepada orang-orang yang ada di sekitar proyek untuk melakukan prosedur penyelamatan. Jadi kalau sudah ada bunyi sirine atau alarm yang panjang gitu ya, apa yang harus dilakukan? Kita harus kemana gitu ya? Bagaimana prosedur penyelamatannya? Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian pastikan semua yang berada di lokasi tahu tentang tanda-tanda darurat. Nah, ini juga diinformasikan ya. Ada beberapa tanda darurat, ada jalur evakuasi, ada jalur titik kumpul, kemudian ada area tempat untuk meletakkan alat APAR ya, alat pemadam api ringan misalnya ya, di mana hidran dan lain sebagainya ini harus diinformasikan kepada semua yang berada di area proyek gitu ya. Kemudian ada jalur pintu darurat di mana gitu ya. Ketika berada di lift misalnya ya, bagaimana ketika terjadi prosedur apa kecelakaan atau keadaan darurat ketika terjebak di dalam satu ruang terbatas seperti itu harus diinformasikan gitu ya. Kemudian jalur penyelamatan harus tersedia, bebas hambatan dan cukup terang. Nah, jalur evakuasi itu harus disediakan bebas hambatan, areanya tidak boleh terhalang oleh apapun. Jadi diberikan tanda jalur evakuasi, jalur penyelamatan, area untuk emergency exit gitu ya, untuk keluar secara darurat gitu ya, itu di mana. Dan itu harus bebas hambatan dan harus cukup terang. Jadi orang bisa melihat, orang bisa paham gitu ya, ketika terjadi darurat kita harus kemana larinya. Karena kalau tidak disediakan jalur, nanti setiap orang akan berhamburan, tidak beraturan, bertabrakan satu sama lain, sehingga yang ada bukan selamat gitu ya, malah saling menginjak satu sama lain, sehingga akhirnya bisa menimbulkan korban yang lebih banyak lagi, gitu ya. Jadi itu harus dibuat jalur penyelamatan yang memang
cukup terang dan bisa diakses oleh semua orang dengan mudah. Kemudian harus ada juga informasi-informasi untuk menghubungi instansi terkait, instansi yang terkait dengan penyelamatan tentunya atau keadaan darurat. Saya polisi, nomor polisi berapa dituliskan gitu ya, nomor rumah sakit dituliskan gitu ya. Semuanya harus diinformasikan instansi-instansi yang memang bisa menangani keadaan darurat. Pemadam kebakaran juga disampaikan di situ, diberikan di poster keselamatan itu harus dituliskan ya nomor-nomor untuk keadaan darurat atau instansi-instansi darurat. Kemudian tersedia jalur khusus regu darurat untuk menuju lokasi. Ini juga harus disediakan ya jalur khusus untuk petugas evakuasi ya. Nih, kemudian tersedia prosedur penanganan korban cedera. Kalau sudah ada yang cedera, bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Nah, ini juga berlaku untuk nanti ketika misalnya terjadi kebakaran ataupun misalnya terjadi gempa bumi ya. Biasanya di safety induction itu sudah disampaikan. Jika terjadi keadaan darurat seperti halnya kebakaran, gempa bumi, ada ledakan bom dan lain sebagainya, apa yang harus dilakukan gitu ya? Itu biasanya prosedur yang memang mandatory yang harus disampaikan ya oleh setiap instansi ketika ada orang-orang yang baru yang datang ke lokasi sehingga mereka tahu gitu ya, apa yang harus dilakukan ketika terjadi prosedur darurat. Karena keadaan darurat ini kan tidak pernah kita inginkan. Kita juga tidak tahu terjadinya kapan gitu ya. Maka untuk menghindari terjadi hal yang tidak diinginkan, setiap waktu, setiap orang yang datang ke area-area proyek, terutama ya dalam hal ini proyek konstruksi, itu harus diberikan pemahaman bagaimana melakukan prosedur penyelamatan. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya emergency response plan gitu ya, ada manajemen tanggap darurat untuk pekerjaan konstruksi. Yang pertama ada perencanaan tanggap darurat yang berisi pengujian teknis penyelamatan, respon penyelamatan, perencanaan penanggulangan, perencanaan tadi penanggulangan ini untuk menanggulangi bagaimana ketika sudah terjadi si keadaan darurat tersebut. Nah, itu perencanaan tanggap darurat. Jadi dari awal sebelum pekerjaan itu dilakukan ini sudah dianalisis dengan detail ya. Jadi bagaimana nanti ketika akan melakukan pekerjaan A gitu ya, apa yang mungkin terjadi gitu ya, risiko-risiko apa saja, keadaan darurat apa saja yang mungkin terjadi, kemudian bagaimana nanti prosedur penyelamatannya gitu ya, bagaimana cara penanggulangannya itu di awal sudah diidentifikasi. Kemudian yang kedua, penyusunan prosedur keadaan darurat. Ini mencakup struktur organisasi, tugas, tanggung jawab, tim logistik, sarana, jalur komando, jalur komunikasi, pengamanan, dan pengelolaan. Jadi prosedur keadaan darurat ini harus disusun secara detail ditambah dengan siapa-siapa yang nanti yang menjadi PIC-nya atau penanggung jawab ya untuk prosedur keselamatan ini. Ada struktur organisasi yang dibuat, dijelaskan tugas tanggung jawab dari masing-masing tim gitu ya. Bagian siapa yang menjadi bagian untuk penyelamatnya gitu ya. Kemudian ada bagian di logistiknya, penyediaan sarana prasarana, jalur komando ada di siapa, jalur komunikasi ada di siapa ini harus jelas. Karena dalam keadaan darurat kalau tidak ada kejelasan jalur komando di siapa, nanti setiap orang akan memberi komando, orang akan bingung gitu. Harus kemana? Ada yang satu memberikan perintah ke kiri, satu memberikan perintah ke kanan gitu ya. Yang ada tadi, seperti yang Bu sampaikan, yang ada bukannya kita bisa selamat, tetapi yang terjadi adalah nanti setiap orang karena panik gitu saling bertabrakan satu sama lain, orang yang dalam keadaan kurang fit mungkin bisa jatuh, terinjak-injak sehingga akhirnya malah menjadi korban gitu. Ini yang sering terjadi ya di Indonesia terutama kemarin banyak kejadian ya yang menyebabkan banyak korban jiwa seperti halnya di mana tuh stadion ya, yang Kanjuruhan itu ya banyak korban yang memang lari berhamburan ketika ditembakkan gas air mata gitu ya. Mereka akan eh, mau menyelamatkan diri ini dari gas air mata. Ternyata pintu aksesnya tertutup gitu ya, sehingga akhirnya orang saling berdesakan, berdorong-dorongan, tidak jelas gitu ya komandonya siapa dan tidak jelas harus kemana, tidak diberikan jalur akses, tidak diberikan jalur emergency exit dan lain sebagainya, sehingga akhirnya banyak yang terjatuh, anak kecil, wanita, orang-orang yang sudah tua gitu yang lemah fisiknya, yang kelelahan, terinjak-injak, nah itu yang menyebabkan banyak korban jiwa. Nah ini perlu diperhatikan ya. Itu salah satu contoh di proyek pun kemungkinan terjadi seperti itu ada gitu ya. Makanya harus dibuat program yang benar-benar komprehensif ya sehingga prosedur penyelamatan ini bisa dilakukan secara maksimal. Tadi ada struktur organisasinya ya, setiap penanggung jawab, setiap
bagian harus memiliki penanggung jawab masing-masing gitu ya. Setiap anggota harus mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing dan juga sudah dilatih. Jadi ada pelatihannya ya, pelatihan untuk tanggap darurat untuk keadaan darurat ini. Kemudian yang berikutnya ada sarana jalan keluar, jalur evakuasi, titik kumpul, sistem komunikasi, prosedur pemulihan, serta keadaan darurat. Nah, ini juga tadi sudah Ibu singgung ya. Jadi ada sarana penyelamatan jiwa. Harus disediakan jalur evakuasi yang terang, yang bisa diakses oleh semua orang, yang mudah diraih atau mudah dilewati, diberikan titik kumpul, kemudian ada sistem komunikasi, prosedur pemulihannya bagaimana gitu ya. Kemudian ada sarana proteksi aktif, proteksi aktif. Setiap tempat memiliki sarana proteksi aktif untuk melindungi dari kecelakaan atau bahaya. Setiap area ada tempat untuk menempatkan sarana protektif. Terutama contohnya ini mungkin di kebakaran ya. Biasanya ada yang namanya APAR ya. Jadi di setiap lokasi itu harus diberikan APAR sehingga orang mudah meraihnya. Atau alat untuk memecahkan kaca ya kalau misalnya kalian naik ke kendaraan umum ya di bis atau di kereta itu biasanya ditempatkan di setiap bagian gitu ya yang mudah dijangkau. Jika terjadi keadaan darurat silakan pecahkan kaca gitu ya dengan menarik tuas ini misalnya ya. Atau jika terjadi kebakaran silakan ambil alat APAR ini atau diberikan hidran di mana tempat hidrannya kalau terjadi kebakaran eh, bagaimana caranya. Nah, ini harus diberikan informasi. Sarana-sarana ini harus ditempatkan di berbagai tempat yang mudah diakses. Jadi jangan hanya satu gitu ya. Kemudian harus ada pelatihannya secara terstruktur, terorganisir, dan juga kontinu. Jadi setiap orang itu harus diberikan pelatihan untuk manajemen tanggap darurat untuk keadaan darurat maupun bencana. Ini bisa dalam bentuk simulasi, permainan peran dan uji coba dalam berbagai kondisi, ataupun bisa praktek langsung gitu ya, melakukan proses tanggap darurat di area proyek. Tuh, kemudian yang berikutnya ada yang namanya keadaan darurat yaitu kebakaran. Nah, ini juga tadi sudah ya sedikit disinggung. Jadi di area proyek ini ada benda-benda yang flammable, yang mudah terbakar, yang memungkinkan ketika ada percikan api, dan ini akan terekspos kemudian bisa menyebabkan ledakan atau kobaran api yang lebih besar. Maka perlu diperhatikan ya. Nah, makanya harus dipahami ya. Kalian nanti ketika akan melakukan KP nih, yang cowok-cowok terutama ya, yang pada smoking ya, merokok ya, tolong ya diperhatikan ya. Prosedur untuk keadaan darurat ini biasanya di area proyek tidak diperkenankan untuk merokok ya. Karena apa? Karena akan berbahaya. Di area proyek ini banyak material atau bahan-bahan yang mengandung cairan kimia gitu ya, baik itu yang padat maupun yang cair ataupun yang gas yang mudah terbakar. Jadi ketika ada percikan api, ketika ada asap gitu ya, itu bisa menyebabkan eh, ledakan gitu ya, atau bisa menyebabkan kebakaran. Nah, ini berbahaya sekali, maka perlu diperhatikan. Biasanya kontraktor punya prosedur ya. Jadi dilarang untuk merokok di area proyek. Kalau misalnya ada tukang yang melanggar, ini biasanya diberikan denda ya. Jadi kalau yang merokok di area proyek itu ada dendanya per sekali merokok itu berapa gitu ya. Sama halnya dengan denda ketika tidak menggunakan alat pelindung diri. Ini juga berlaku gitu ya. Nah, setiap proyek biasanya memiliki aturan itu. Jadi tolong diperhatikan nanti ketika kalian berada di area proyek, baik itu KP ataupun penelitian atau nanti sudah lulus ya mau bekerja di kontraktor atau dimanapun ya sebenarnya ya di area pekerjaan kita itu dilarang untuk merokok. Biasanya kalau untuk di kota-kota besar itu sudah disediakan ya di area-area tertentu area untuk smoking area gitu ya, tempat untuk merokok yang itu dianggap aman ya untuk sekitar gitu ya. Jadi ini harus diperhatikan. Setiap kejadian kebakaran dapat berdampak terhadap keselamatan, kesehatan, kerusakan, penundaan pekerjaan yang merugikan siklus proyek secara keseluruhan. Karena tadi ya, kalau terjadi kebakaran tentu akan ada korban gitu ya, akan ada kerugian material ataupun non material, akan terjadi eh, penghentian gitu ya, penghentian pekerjaan. Yang mana penghentian pekerjaan ini akan berpengaruh terhadap siklus proyek secara keseluruhan. Jadi si proyeknya bisa terlambat. Sudah rugi materi, ada banyak yang terbakar, dokumen-dokumen, bahan material terbakar, ada orang juga yang jadi korban misalnya ya. Rugi juga karena proyeknya pasti terhenti gitu ya. Selain proyek terhenti, itu akan menyebabkan kerugian material gitu ya.
Jadi kalau proyek terhenti berarti kan terlambat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan schedule. Ini nanti akan dijadikan klaim gitu ya oleh pihak owner ataupun pengguna jasa karena si kontraktornya bekerjanya lalai gitu ya. Nanti bisa didenda gitu ya keterlambatan atau bahkan jika keterlambatannya banyak dan menyebabkan banyak korban jiwa itu bisa diberikan sanksi ya kontraktornya tadi ya kan berpengaruh terhadap reputasi. Jadi diberikan sanksi misalnya tidak boleh lagi melakukan pekerjaan konstruksi atau diberikan denda berapa ratus juta seperti itu ya. Atau bahkan bisa dipidanakan. Nah, ini berbahaya. Jadi dari hal yang mungkin kita anggap sepele ya merokok ya, nggak apa-apa kok. Orang api rokok itu kan nggak banyak gitu ya, hanya percikan-percikan kecil saja. Ternyata yang kecil ini bisa menyebabkan bahaya yang besar dan merugikan semua gitu ya. Maka perlu dihindari. Kebakaran dapat dicegah dengan adanya perencanaan dan pengendalian aktivitas pekerjaan. Ini jadi harus mengikuti prosedur keselamatan, prosedur untuk pengendalian di proyek tersebut sehingga bisa kita cegah ya terjadi kerugian atau terjadi bencana kebakaran. Upaya pencegahan kebakaran yang pertama gunakan bahan yang tidak mudah terbakar, simpan bahan-bahan yang mudah terbakar dengan baik, jauhkan dari sumber api. Ini ya, jadi di area proyek biasanya ada gudang ya untuk menyimpan material. Nah, ini harus dipisahkan ya antara bahan-bahan yang flammable, yang mudah terbakar dengan sumber api gitu ya. Sumber listrik juga harus dijauhkan. Kurangi resiko kebocoran gas, kebakaran yang menyangkut instalasi gas. Sediakan alat pemadam kebakaran di setiap lokasi pekerjaan yang berisiko terjadi kebakaran. Tadi ya, APAR ya. Kemudian periksa semua alat yang bisa menyebabkan kebakaran, pastikan dalam kondisi off jika tidak digunakan. Jadi untuk alat-alat yang menggunakan aliran listrik ataupun mekanik, gitu ya pastikan semua alat ini kalau sudah selesai itu di off kan, gitu ya, dimatikan atau dicabut dari kontak ke sumber energinya ya, karena ketika tidak digunakan misalnya tersenggol oleh hewan-hewan yang lewat, gitu ya, itu juga bisa menyebabkan kecelakaan atau menyebabkan bahaya ya, risiko kebakaran. Kemudian selalu mengecek semua peralatan yang berpotensi menyebabkan kebakaran sebelum pekerja pulang. Jadi semua harus dipastikan dalam kondisi aman. Itu upaya pencegahan untuk kebakaran. Kemudian tindakan dalam kebakaran, nah ini tadi mencegahnya ya. Jadi ada prosedur pencegahan, ada prosedur tindakan. Kalau pencegahan kita mencegah sebelum hal tersebut terjadi. Jadi harus sudah disiapkan prosedurnya di mana menyimpan yang aman, bagaimana menyimpan material yang mudah terbakar, material yang gas beracun, di mana kita menyiapkan atau menyimpan alat pemadam gitu ya. Kemudian sudah diberikan instruksi kepada semua pekerja bahwa kalau sudah selesai menggunakan alat, pastikan semuanya men-turn off-kan semua peralatan dan juga sebelum pulang dicek kembali gitu ya. Nah, itu namanya prosedur eh, upaya untuk pencegahan. Nah, sedangkan penyelamatan atau tindakan dalam kebakaran kalau sudah terjadi, apa yang harus dilakukan? Gunakan alarm ya untuk menginformasikan kepada semua pekerja, semua orang yang berada di area proyek, baik itu alarm, sirine, klakson, peluit dan lain sebagainya. Apapun itu yang bisa memberikan isyarat ya kepada semua orang sehingga orang paham. Kalau ada bunyi peluit atau ada bunyi klakson, ada bunyi sirine atau ada bunyi alarm, itu berarti ada bahaya gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Ya kita harus melakukan prosedur penyelamatan gitu ya. Biasanya seperti itu. Jadi diberikan peringatan ke semua. Jadi yang diam-diam baik ya. Tadi kalau misalnya ada hal-hal yang bencana, ada terjadi kebakaran, terjadi keadaan darurat, jangan malah dipoto, direkam gitu ya. Tapi langsung bunyikan tanda informasi untuk prosedur peringatan gitu ya. Kemudian cara penyelamatannya bagaimana? Nah, ini harus langsung melakukan evakuasi gitu ya. Rencanakan jalur penyelamatan yang mudah diakses dan tidak terhalang. Kemudian kalau sudah terjadi kebakaran dan apar yang ada di area-area yang tertentu itu bisa dipakai untuk digunakan ya untuk memadamkan api. Jadi sediakanlah apar di tempat-tempat yang memang berpotensi menyebabkan kebakaran. Kalau misalnya apar sudah tidak mampu, nah ini sambil menggunakan apar sambil mengontak kontak-kontak yang memang memiliki wewenang ya dalam prosedur penyelamatan seperti halnya tim pemadam kebakaran, polisian, rumah sakit dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya ada pertolongan pertama untuk menyelamatkan jiwa kalau memang sudah terjadi, sudah dilakukan prosedur
tindakan untuk penyelamatan, ternyata tetap ada korban. Nah, yang harus dilakukan adalah segera ya untuk membantu meringankan rasa sakit dari si korban tersebut, membantu korban cedera atau membantu proses penyembuhan darurat di lokasi. Makanya harus ada ya, biasanya pelatihan ya untuk prosedur penyelamatan orang ya ketika sudah terjadi bencana atau terjadi keadaan darurat. Kemudian juga harus ada kotak P3K yang ada di lokasi yang cukup ya, memadai. Ada obat-obatan yang memang bisa dijual bebas ya, obat untuk memberikan pertolongan pertama ya kepada kecelakaan atau kepada keadaan darurat. Hubungi pelayanan kecelakaan dan darurat, informasikan kepada seluruh pekerja siapa saja petugas rescue di mana dapat menghubungi petugas tersebut. Jadi ketika terjadi penyelamatan harus siapa yang harus dihubungi gitu ya. Jangan tidak ada PIC-nya. Nah, ini penting sekali. Itu untuk materi pertemuan 2, kira-kira bisa dipahami? Halo? Bisa Ibu. Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Oke, Ibu cepat-cepat ya menyampaikannya. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, mungkin kita lanjutkan ya ke materi di pertemuan ketiga. Materi sudah Ibu upload juga ya di Spada, silakan bisa di-download. Ini terkait dengan pedoman praktek K3R pada lokasi proyek konstruksi ya. Sebentar. Hmm, sebentar, di next dulu ya. Ya, eh, oh sudah terlihat materi untuk pertemuan tiganya? Sudah Ibu, sudah Ibu. Ya, oke. Pedoman Sudah praktek Bu. K3R pada lokasi pekerjaan konstruksi. Di sini capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu memahami dan menerapkan pedoman praktek K3R pada lokasi pekerjaan konstruksi. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama ada yang namanya inspeksi, kemudian ada tempat kerja yang aman, bekerja di ketinggian, mesin dan peralatan, dan anjungan kerja yang aman. Jadi, selain tadi kita harus memahami terkait dengan prosedur darurat, kita juga harus bisa memahami dan menerapkan bagaimana pedoman praktek keselamatan kerja pada lokasi pekerjaan konstruksi yang paling dasar ya. Nah, yang pertama ada yang namanya inspeksi. Mungkin kalian pernah mendengar ya, inspeksi. Inspeksi ini adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara melakukan observasi langsung. Jadi di area pekerjaan konstruksi biasanya ada inspeksi keselamatan gitu ya, yang memastikan nanti mendeteksi adanya kondisi atau tindakan yang tidak aman dan segera memperbaikinya sebelum kondisi dan tindakan tersebut menyebabkan suatu kecelakaan yang lebih besar. Jadi di konstruksi itu kan di kontraktor biasanya kan ada tim K3 ya. Tim K3 ini akan menginspeksi ke proyek gitu, mana-mana hal-hal yang mungkin menyebabkan akan menimbulkan atau mendeteksi apa-apa saja yang akan menimbulkan bahaya gitu ya, tidak aman di lokasi proyek sehingga tidak menyebabkan kecelakaan. Maksud dan tujuannya inspeksi keselamatan bertujuan untuk meniadakan kecelakaan dengan jalan mengamati penyebab kecelakaan sedini mungkin dan segera melakukan pembetulan atau perbaikan. Jadi datang ke lokasi proyek gitu ya, dicek mana-mana yang memang akan menyebabkan risiko kecelakaan kerja, kemudian ditiadakan gitu ya risiko tersebut. Jadi diupayakan untuk tidak bahaya gitu. Misalnya datang ke area lokasi proyek, ternyata ada benda-benda yang mudah terbakar dekat dengan sumber api. Nah, berarti harus ditiadakan ininya ya bahayanya. Jadi langsung dipindahkan gitu ya, langsung diisolasi, dijauhkan dari area yang percikan api atau sumber energi yang mudah terbakar, gitu ya. Kemudian setiap inspeksi keselamatan harus mampu mengamati baik kondisi yang berbahaya maupun tindakan yang tidak aman. Jadi yang melakukan inspeksi ini tidak boleh asal-asalan gitu ya, hanya lihat-lihat sudah gitu ya, oh aman-aman gitu. Tapi harus benar-benar meneliti gitu ya secara detail gitu ya, mana-mana kondisi yang memang berbahaya atau kondisi yang tidak aman. Karena nanti kita bisa membedakan ada dua hal ya, ada safety ada kondisi yang tidak aman gitu ya. Ada yang memang
kondisinya aman, tetapi kita pekerjanya yang melakukan pekerjaan yang sembrono gitu ya. Ada unsafe act, ada unsafe condition, ada aksi dari yang tidak aman, ada yang kondisi yang tidak aman. Gitu ya. Nanti kita akan belajar itu. Kemudian melalui inspeksi keselamatan kerja, tidak hanya unsafe condition dan unsafe act saja, tetapi justru bahaya-bahaya yang terselubung di balik kedua kondisi tersebut perlu ditelusuri dan diungkapkan. Jadi, tadi ada unsafe act, ada unsafe condition, ada dua hal. Ada aksi yang berbahaya, yang tidak aman, ada kondisi yang tidak aman. Nah, selain dari dua hal ini, ternyata ada potensi-potensi bahaya lain gitu yang terselubung, yang tersembunyi dari keduanya. Nah, ini juga harus diungkap. Jadi orang yang melakukan inspeksi ini harus benar-benar yang teliti ya. Jadi jangan asal-asalan. Maksud tujuannya adalah untuk menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang aman serta bebas dari bahaya, menemukan perilaku kerja orang supaya mempunyai sikap kerja selamat, memelihara kualitas produksi dan operasional yang menguntungkan, mengamati penerapan dan pelaksanaan norma-norma keselamatan kerja, melokalisasi dan menetralisir bahaya yang ada. Nah, itu maksud dan tujuan dari inspeksi. Kemudian yang berikutnya ada manfaat inspeksi. Yang pertama untuk mengecek suatu yang bertentangan, yang menyimpang dari program sebelumnya. Kemudian meningkatkan kembali kepedulian keselamatan lingkungan dan karyawan, karena dengan inspeksi karyawan merasa bahwa keselamatannya terjamin atau diperhatikan. Kemudian mengetahui standar keselamatan yang telah ditentukan. Kemudian sebagai bahan utama pengumpulan data untuk mengadakan pertemuan keselamatan kerja. Jadi dalam hal membahas keselamatan kerja ini harus ada pertemuan yang rutin ya, yang dicanangkan atau yang direncanakan untuk membahas apa-apa saja sih yang terjadi di lapangan gitu ya. Kondisi tidak aman apa saja, keadaan tidak aman apa saja, atau tindakan tidak aman apa saja yang dilakukan oleh pekerja. Kemudian nanti dibahas gitu ya, bagaimana cara pengendaliannya. Jadi dengan inspeksi ini menjadi bahan ya untuk mengadakan pertemuan untuk keselamatan kerja. Kemudian untuk menilai kesadaran keselamatan kerja di lingkungan karyawan perusahaan. Nah, ini inspeksi juga untuk pembiasaan ya. Kadang kalau kita orang Indonesia terutama ya biasanya merasa bahwa sudah biasa gitu ya, sudah sering melakukan itu, nggak kenapa-napa kok saya gitu ya, punya banyak serok nyawa ya. Nah, kadang kesadaran untuk keselamatan kerja ini kurang gitu ya. Nah, makanya setiap kontraktor tuh harus menggalakkan ya, menginformasikan dengan berulang-ulang gitu bagaimana pentingnya keselamatan kerja gitu ya. Kemudian memberikan budaya gitu ya, memberikan budaya, membudayakan ke setiap karyawan atau tukang-tukang untuk safety first gitu ya. Yang paling utama adalah keselamatan gitu ya. Jangan sampai menyepelekan karena kecelakaan kerja biasanya terjadi atau keadaan darurat itu terjadi karena hal-hal yang kita sepelekan ternyata ya. Jadi nanti kalian akan mengenal yang namanya eh, near miss gitu ya, atau suatu keadaan yang memang hampir celaka gitu ya. Nah, hampir celaka ini ternyata banyak sekali yang bisa menyebabkan kerugian yang sangat besar gitu ya. Jadi dengan tidak menggunakan prosedur, saya ketika bekerja di ketinggian tidak menggunakan helm safety, tidak menggunakan life sling tadi ya, lifeline atau safety harness gitu ya, body harness. Karena merasa sudah biasa, saya bekerja di ketinggian nggak apa-apa kok gitu ya, sudah biasa. Nah, kesadaran-kesadaran ini yang perlu dibangun gitu ya oleh perusahaan gitu ya, oleh kontraktor. Setiap orang harus memiliki kepedulian atau bahkan menjadikan K3 ini menjadi budaya gitu ya. Kalau yang memberikan prosedur keselamatannya dari kontraktor sudah gencar, ternyata tukang-tukangnya atau pekerjanya tidak membudayakan K3, itu berat gitu ya. Pasti di lapangan akan banyak terjadi kecelakaan kerja atau terjadi keadaan darurat kalau tidak diterapkan. Nah, makanya dengan adanya inspeksi ini untuk menilai atau membiasakan gitu ya, menilai kesadaran keselamatan di lingkungan karyawan. Kemudian untuk mengukur dan mengkaji usaha serta peran para supervisor terhadap keselamatan kerja. Jadi ini juga dengan adanya inspeksi ini bisa dicek gitu ya, supervisor mandor-mandor itu mereka berperan nggak gitu ya dalam prosedur keselamatan kerja. Kalau misalnya mereka berperan itu gimana tandanya gitu ya, parameternya ya, tukang-tukang yang ada di lapangan sadar, aware terhadap pentingnya keselamatan kerja gitu ya, sehingga yang diharapkan di lokasi proyek ini zero accident, tidak terjadi kecelakaan gitu ya. Itu manfaat inspeksi. Nah,
Kemudian yang berikutnya jenis inspeksi, ada inspeksi terencana, ada inspeksi yang tidak terencana. Kalau terencana berarti rutin dilakukan, sedangkan yang eh, tidak terencana ini biasanya insidental. Biasanya dilakukan sambil lalu saja, kemudian kurang sistematis, hanya memeriksa kondisi yang tidak aman, tidak tercatat, tindakan perbaikan tidak sampai mendasar, perhatian cenderung lebih besar pada kepentingan produksi. Jadi inspeksi tidak terencana ini hanya sesekali aja ya dilihat. Yang paling bagus adalah inspeksi yang terencana, yang rutin dan khusus yang sudah dibuatkan programnya. Nah, ini ada inspeksi rutin dan umum. Eh, Tadi ya, karena inspeksi ini fungsinya untuk mengetahui ada sumber bahaya apa saja gitu ya. Maka dengan inspeksi yang rutin ini bisa kita ketahui bahaya apa saja yang ada di tempat kerja, kegiatan diidentifikasi terhadap tugas-tugas, proses operasional, peralatan dan mesin yang punya resiko tinggi itu dicatat nanti ya. Harus mana-mana saja yang berpotensi terjadi kerusakan atau terjadi kecelakaan atau terjadi bahaya. Kemudian inspeksi umum direncanakan dengan walkthrough survei keseluruhan area kerja dan bersifat komprehensif. Keuntungannya, inspektor dapat mencurahkan perhatian untuk melakukan inspeksi, dapat melakukan observasi menyeluruh tentang K3 di tempat kerja, checklist yang digunakan untuk inspeksi telah disiapkan dengan baik, laporan temuan dan rekomendasi segera dapat dibuat untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya di tempat kerja. Nah, ini eh, fungsinya ya, keuntungan dari inspeksi. Jadi lebih detail, informasi yang diperoleh akan lebih detail dan juga proses pengendaliannya juga akan lebih komprehensif gitu ya. Sehingga tadi tujuan utama dari K3 ini adalah zero accident gitu ya. Menghindari adanya accident sampai nol gitu ya, nol accident, nol kecelakaan. Bahkan bukan hanya nol fatality ya. Fatality itu kan terjadi kematian ya. Tapi zero accident. Accident itu ada accident, ada insiden gitu ya. Nanti kalian bisa pelajari perbedaannya dari keduanya. Jadi tidak terjadi kecelakaan. Kemudian yang berikutnya ada inspeksi khusus. Ini untuk kegiatan yang dilakukan mengidentifikasi, mengevaluasi potensi hazard terhadap objek-objek kerja tertentu yang punya risiko tinggi yang hasilnya sebagai dasar untuk pencegahan dan pengendalian risiko. Jadi ada yang memang umum yang rutin dilakukan di area kerja, ada yang memerlukan inspeksi khusus oleh orang-orang yang ahli. Misalnya ketika bekerja di area terbatas gitu ya, confined space gitu ya, hazard, bahaya apa saja, potensi bahaya apa saja yang mungkin ada gitu ya di area tersebut. Kemudian bagaimana prosedur pengendaliannya, atau misalnya ketika melakukan pekerjaan konstruksi ada bahan-bahan yang memang diperlukan untuk melakukan proses blasting ya, peledakan. Jadi di area proyek itu kan kadang untuk membuka lahan, untuk pembersihan lahan proyek itu kan misalnya areanya berbatu gitu ya. Nah, ada proses blasting gitu ya untuk memecahkan batuan. Nah, ini juga harus dilakukan inspeksi khusus eh, karena risikonya tinggi ya terjadi kecelakaan kerja atau kecelakaan atau keadaan daruratnya. Makanya ada inspeksi khusus yang dilakukan oleh orang-orang yang memang benar-benar disiapkan untuk itu. Kemudian direncanakan diarahkan pada kondisi tertentu seperti mesin, alat kerja, tempat-tempat khusus yang telah diketahui punya risiko tinggi. Nah, apa saja yang harus diinspeksi? Yang pertama hazard, tanda bahaya ya, hal-hal yang memungkinkan menyebabkan cedera atau sakit dan masalah ketiga yang ada di tempat kerja. Ini harus diinspeksi. Kemudian masalah-masalah ketiga yang terjadi sebelumnya meskipun risikonya kecil. Ini juga sama ya tadi ya. Kadang terjadi keadaan darurat, terjadi kecelakaan, terjadi fatality itu karena hal-hal yang dianggap risikonya kecil gitu ya. Tidak diperhitungkan, ternyata bisa menyebabkan bahaya kerugian yang luar biasa besar gitu, bahkan fatality. Nah, ini juga perlu diinspeksi. Jadi tidak boleh di-skip ya. Kemudian undang-undang peraturan terkait bidang ketiga, standar yang berkaitan dengan hazard, tugas, proses produksi tertentu juga harus diterapkan. Nah, ini manual prosedurnya diterapkan tidak. Mereka punya aturan undang-undang yang menjadi acuan atau tidak gitu ya. Jadi kalau di area proyek sampai tidak memiliki buku peraturan undang-undang yang menjadikan acuan gitu ya, maka ini yang perlu dipertanyakan gitu ya proyeknya. Itu tidak boleh dilanjutkan. Tahapan inspeksi apa saja? Yang pertama memeriksa jadwal dan tim kerja, kemudian analisa kecelakaan yang ada, analisa laporan inspeksi yang lalu, buat daftar checklist, buat peta inspeksi berdasarkan peta lokasi. Kemudian yang berikutnya periksa prosedur kerja, rencanakan jalur inspeksi,
berapa anggaran yang ditetapkan, siapkan alat pelindung diri, dan siapkan pelaksanaan inspeksi itu sendiri. Nah, untuk pelaksanaan inspeksinya adalah pendahuluan, peta inspeksi, pengamatan, observasi, penelitian, koreksi, dan harus dicatat. Jadi semuanya harus dicatat. Kalian nanti kalau ke area proyek, itu kan biasanya ada inspeksi K3 ya. Kalian kalau KP bisa diajak nih untuk menginspeksi. Mereka punya yang namanya form-form checklist gitu ya. Form checklist untuk prosedur keselamatan. Mana-mana yang sudah diterapkan di proyek gitu ya, di lokasi. Nah, mana yang belum diterapkan. Ini harus dicatat dengan baik, nanti dibawa gitu ya ke forum rapat untuk pelaksanaan K3 gitu ya. Itu untuk inspeksi. Kemudian yang berikutnya ada tempat kerja yang aman. Jadi ketika kita bekerja di area proyek perlu menjamin bahwa tempat kerja kita ini aman. Tempat di mana pekerja melakukan sepanjang waktu melakukan pekerjaannya harus aman dan bebas dari risiko kesehatan maupun kecelakaan kerja, terutama jalan menuju dan dari dan ke tempat kerjanya. Dapatkah bahaya dihindari? Bila tidak, dapatkah risiko dikendalikan? Nah, ini ada pertanyaan. Kira-kira bahaya bisa dihindari atau tidak? Menurut kalian, kita bisa menghindari bahaya atau tidak? Halo? Halo, suara ibu masih terdengar? Masih, Bu. Masih ya, silakan pendapatnya. Kira-kira kita bisa menghindari bahaya atau tidak? Siapa yang mau berpendapat? Said, mungkin ada Said Al-Farisi sini. Halo, Said. Baik, Halo. Bu. Ya, bisa nggak kita menghindari Halo. bahaya? Ya, bahaya bisa kita hindari? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Caranya gimana? Ketika sedang bekerja, Bu, Mm-mm. menjauhi benda-benda yang memiliki resiko potensi yang dapat meledak atau berbahaya, Bu. Mm-mm. Baik, bagus. Apalagi selain itu, menjauhi benda-benda yang mudah meledak atau memiliki potensi bahaya ya, Said ya. Terus apa lagi? Memahami prosedur keselamatan dan memakai alat-alat keselamatan. Oke, memahami prosedur keselamatan dan memakai alat-alat keselamatan, betul ya. Jadi bisa ya bahaya itu dihindari dengan cara tentu menggunakan kita dengan eh, dengan cara menggunakan prosedur keselamatan, memakai prosedur keselamatan yang sudah ditetapkan atau menerapkan prosedur keselamatan yang diterapkan, memakai alat pelindung diri, menghindari bahaya-bahaya yang terjadi gitu ya. Ya, kemungkinan bahaya yang akan terjadi gitu ya, menghindari tempat-tempat yang memang membahayakan, berjalan dengan kondisi yang aman gitu ya di area kerja gitu ya, seperti itu ya. Tetapi ada kalanya bahaya itu tidak dapat dihindari gitu ya. Misalnya sudah kita sudah berhati-hati, kita sudah menggunakan APD dengan lengkap, kita sudah menghindari potensi bahaya, kita sudah menggunakan prosedur dengan baik, ternyata justru risiko itu eh, ada terjadi tidak terduga gitu ya. Seperti tadi kebakaran misalnya ya atau gempa bumi gitu ya. Nah, ini bagaimana kalau tidak dapat dihindari? Nah, kalau tidak dapat dihindari, kita harus bisa mengendalikan gitu ya. Itu yang disebut dengan kita mengamankan tempat kerja kita gitu ya, tempat kerja kita yang aman. Jadi kita bisa terhindar dari ada yang bahaya. Ketika sudah terjadi bahaya, kita bisa menyelamatkan diri gitu ya, bisa mengendalikan risiko bahaya tersebut gitu ya. Terima kasih ya saya atas pendapatnya ya. Jadi Baik, Bu, kalau sama-sama. sudah tidak bisa dihindari ya kita harus bisa mengendalikan risikonya. Bagaimana caranya prosedur penyelamatan? Bagaimana caranya agar bahaya itu tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar, kerugian yang lebih besar, tidak menimbulkan korban jiwa, fatality dan lain sebagainya. Itu ya.
Kemudian yang berikutnya mesin dan peralatan ini juga harus diperhatikan ya, prosedur ketiga pada mesin dan peralatan. Tadi sebenarnya di atas sudah ya disinggung bahwa semua mesin alat-alat yang memang memiliki kontak dengan sumber energi gitu ya, mesin-mesin peralatan yang otomatis, mekanis atau memiliki sumber listrik atau bahan-bahan yang mudah terbakar gitu ya, ada gas-gas yang mudah terbakar, maka harus diletakkan atau ditempatkan di area-area yang aman. Kemudian pastikan bahwa semua alat ini kalau sudah digunakan di off-kan gitu ya. Kemudian juga ketika sudah selesai pekerjaan gitu ya, pastikan kembali gitu, dilakukan inspeksi kembali apakah sudah diamankan atau belum gitu ya kondisi si peralatan ini. Jadi prosedur ketiga pada peralatan dan mesin ini menjadi penting juga karena tadi ya kalau misalnya kita sudah berupaya melakukan prosedur keselamatan, sudah pakai APD, sudah eh, menghindari bahaya-bahaya yang mungkin terjadi di area lokasi proyek dan lain sebagainya. Ternyata ada yang terlewat nih, mesin dan alat. Lupa untuk mematikan misalnya ya. Ada yang lupa mematikan, ada yang lupa untuk memindahkan, mengembalikan ke tempat yang aman gitu ya. Ternyata di area proyek ada yang lewat. Hewan-hewan kan kita tidak tahu ya. Kalau proyek-proyek itu kan biasanya ada di daerah pedalaman kayak gitu ya. Ada hewan-hewan yang tidak sengaja melewati melewati alat-alat tersebut atau menginjak eh, tombol on off-nya gitu ya sehingga si alat ini bisa berjalan atau bisa membahayakan area di sekitarnya itu kan hal-hal yang tidak kita inginkan gitu ya. Nah tentu dengan kondisi ini kita bisa mengendalikan nanti bagaimana caranya kalau terjadi hal tersebut gitu. Tapi sebelum itu terjadi kita harus melakukan prosedur keamanan untuk mesin dan peralatan. Jangan meletakkan mesin peralatan dalam keadaan kegiatan operasi sebelum diinspeksi oleh petugas ahli. Memeriksa peralatan berkala sesuai kebutuhan. Nah, ini harus diinspeksi juga ya alatnya ya, di maintenance, dicek. Gitu. Biasanya di alat-alat tersebut itu ada yang namanya tagnya ya, informasi eh, berapa umurnya gitu ya. Kemudian berapa kapasitas alatnya gitu ya. Bagaimana prosedurnya seperti itu ya. Siap, ada yang raise hand? M. Taufik, silakan. Kok ada yang mau tanyakan? Enggak, Bu, kepencet, Bu. Oh, kepecah. Oke, nggak ada pertanyaan. Oke ya, nanti dibaca saja ya lengkapnya ya, karena sudah 10:49 mungkin kelas B sudah menunggu. Ini ada bekerja di ketinggian, ini juga penting ya diperhatikan. Jadi ketika kita bekerja di ketinggian, ada bahaya yang mengintai gitu ya. Resiko jatuh dari ketinggian ini menjadi penyebab kematian yang lumayan tinggi ya di pekerjaan konstruksi. Nah, ini harus direncanakan bagaimana agar kita bekerja di ketinggian dengan aman. Ada beberapa penyebabnya, nanti dibaca ada bagaimana prosedur penyelamatan untuk pekerja di ketinggian. Kemudian ada anjungan kerja yang aman, juga ini harus diperhatikan ya. Anjungan kerja atau bagian platform area kerja kita harus dibuat seaman mungkin gitu ya. Sehingga kondisi yang tidak aman itu bisa terhindari gitu ya. Sampai sini dulu mungkin untuk pertemuan kali ini kira-kira bisa dipahami? Bisa dipahami? Halo? Bisa dipahami, Bu. Bisa. Bisa ya, oke. Ada Bisa, Bu. pertanyaan sebelum Ibu akhiri ya? Ada pertanyaan sebelum Ibu akhiri? Ada, Bu. Tidak, Bu. Bu, saya izin Tidak bertanya, ada Bu. ya. Untuk Ya, siapa yang mau bertanya? Silakan. Saya Bu Ramadan Nama dan kelas. Zulkifli. Saya Ya. nanya mengenai pengumpulan tugas itu, Bu. Waktunya belum diatur ya, Bu ya? Karena di situ tahun 2021, Bu. Oh, untuk pertemuan ini ya, Iya, pertemuan tiga, tugas pertemuan tiga. iya, Bu. Tugas sama Ya, kuis. nanti sama kuisnya ya. Nanti Ibu setting kembali ya untuk tugas dan kuisnya, untuk waktunya ya. Itu Ya, ada kesalahan waktunya ya. Nanti Ibu setting, kalian bisa mengerjakan. Terima kasih ya, sudah diingatkan ya Ramarenza ya. baik, Bu. Ya, ada lagi pertanyaan? Cukup? Kalau cukup, Cukup, Ibu Bu. mungkin akan share absen ya untuk dua pertemuan. Pertemuan kemarin kan belum ada absen ya, disiapkan ya. Iya, Ibu. Jadi ya Ibu kirim di kolom chat, silakan kalian capture saja atau di foto atau di screenshot ya. Ada dua pertemuan untuk presensi siakat kelas AC, pertemuan 2 dan pertemuan 3. Ini sampai batasnya
Bentar. 11.20 ya. Segera untuk diisi ya. Sudah muncul di kolom chat? Sudah, Ibu. Sudah ya. Sudah, Bu. Silakan diisi ya. Silakan diisi absensi card-nya. Jangan lupa ya. Karena kalau misalnya tidak diisi, nanti Ibu harus buat kode baru ya. Ini lumayan merepotkan juga ya, karena kelasnya kan beda-beda. Jadi harus buat kode absen satu-satu. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima Silakan kasih, bisa Bu. live dari Zoom-nya ya.